Bayangkan, kamu sudah mengabdi belasan tahun dengan jujur, tapi hari ini, harga dirimu diinjak-injak sampai hancur di depan semua orang. Lihat pria paruh baya ini, namanya Pak Bima. Hanya karena seragamnya biru pudar dan tangannya memegang kain pel, seorang direktur berjas mewah tega menertawakannya, memakinya seperti binatang, dan mengusirnya dari ruang rapat hanya karena dia berani memberikan saran demi menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Baginya, orang kecil tidak berhak punya otak. Orang miskin harus tetap berada di bawah kaki mereka. Tapi, direktur sombong itu tidak pernah sadar. Pria tua yang dia panggil sampah hari ini sebenarnya memegang sebuah rahasia besar yang bisa menghancurkan seluruh hidup sang direktur dalam sekejap mata. Nama saya Arini Prameswari. Di usia 32 tahun, sebagian besar orang melihat saya sebagai potret sukses yang sempurna. Wanita muda, tegas, dan menduduki kursi CEO di PT Sentra Nusantara, sebuah perusahaan manufaktur dan distribusi alat rumah tangga yang menguasai pasar nasional selama belasan tahun. Saya terbiasa hidup dalam angka. Bagi saya, kebenaran mutlak hanya ada pada laporan finansial yang rapi di atas meja, grafik penjualan yang presisi, dan analisis para direksi berpendidikan tinggi. Saya memimpin dengan logika besi, percaya bahwa dari ruang kerja saya yang berada di lantai teratas gedung pencakar langit Jakarta ini, saya bisa mengendalikan segalanya. Namun pagi ini, menara gading yang saya banggakan itu terasa mulai retak. Penjualan kuartal ini anjlok lagi sebesar 14%, Bu Arini. Jika tren ini berlanjut sampai bulan depan, para pemegang saham akan mulai menuntut perombakan struktural. Suara Maya Lestari, Direktur Keuangan, memecah keheningan ruang rapat utama yang dingin. Nadanya datar, tetapi syarat akan kecemasan, yang coba ia sembunyikan di balik riasan wajahnya yang tebal. Maya selalu begitu, mendukung setiap kebijakan saya di atas kertas, tanpa mau ambil pusing tentang dinamika real yang terjadi di luar sana. Saya memijat pelipis yang mulai terasa berdenyut kaku. Ini adalah bulan ke-6 berturut-turut di tahun 2026, di mana PT Sentra Nusantara terus kehilangan cengkeraman pasarnya. Merek-merek baru bermunculan dari luar negeri, menawarkan produk serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Ini semua karena tim pemasaran tidak becus membaca pergeseran tren pasar. Rudi Hartono, direktur operasional kami, menggebrak meja dengan raut wajah masai. Ego pria itu selalu lebih besar dari ruangan ini. Kita harus melakukan efisiensi besar-besaran, pangkas biaya operasional, kurangi insentif karyawan lapangan, dan fokus hanya pada distributor raksasa yang bisa membeli dalam volume besar. Kita tidak punya waktu untuk mengurusi keluhan-keluhan kecil dari daerah. Saya menghela napas panjang, menatap lembaran grafik di depan saya. Di tengah perdebatan sengit yang mulai memanaskan suhu ruangan, pandangan saya tanpa sengaja beralih ke sudut ruangan dekat dispenser air. Di sana, seorang pria paruhbaya dengan seragam biru pudar sedang memeras kain pel dengan gerakan yang sangat tenang. Namanya Bima Saputra. Saya tahu dia adalah salah satu cleaning service paling senior di kantor pusat ini. Wajahnya yang berusia 45 tahun itu tampak bersahaja, tulus, dan selalu dihiasi senyuman ramah yang membuatnya disukai oleh hampir seluruh staf administrasi hingga satpam di lobi bawah. Pria itu adalah tipe orang yang keberadaannya sering dianggap kasat mata di ruangan para petinggi, seolah-olah ia hanyalah bagian dari dekorasi dinding. Rudi masih terus mengoceh, menyalahkan sistem kerja di gudang Bekasi yang menurutnya lamban. Fajar Nugroho itu terlalu lembek sebagai manajer gudang. Dia selalu membela para kuli dan sopir truk distribusi seolah-olah mereka yang memiliki perusahaan ini. Kita butuh ketegasan, Bu Arini. Saat Rudi mengeluarkan makian itu, saya melihat gerakan tangan Bima yang sedang menyeka meja sudut sempat terhenti sejenak. Bahunya menegang, tetapi hanya dalam hitungan detik, ia kembali melanjutkan pekerjaannya dengan kepala tertunduk. Ada sebuah kilatan aneh di matanya yang sempat tertangkap oleh indera penglihatan saya. Bukan kilatan amarah seorang pelayan yang dihina, melainkan tatapan tajam penuh kalkulasi dari seseorang yang tahu jauh lebih banyak daripada apa yang sedang diperdebatkan. Cukup, Rudi, potong saya tegas, menghentikan omong kosongnya. Menyalahkan orang lain tidak akan menaikkan angka penjualan kita hari ini.
Besok pagi, kita akan mengadakan rapat pleno besar bersama seluruh kepala divisi, termasuk Fajar dari Gudang Bekasi. Saya ingin strategi konkret, bukan sekadar kambing hitam. Rapat ditutup dengan ketegangan yang menggantung di udara. Satu persatu direksi meninggalkan ruangan dengan wajah ketus. Saya tetap bergeming di kursi saya, menatap nanar ke arah luar jendela besar yang menampilkan siluet gedung-gedung Jakarta yang tertutup polusi tipis. Saat saya bersiap merapikan tablet dan berkas-berkas saya, Bima berjalan mendekat dengan langkah yang sangat ringan, hampir tanpa suara, membawa ember dan alat pelnya. "Permisi Bu Arini, saya izin membersihkan sisa meja rapat," ucapnya dengan suara bariton yang lembut dan syarat akan sopan santun. Saya hanya mengangguk kecil tanpa menoleh, kembali tenggelam dalam kecemasan saya. Namun, saat ia mulai mengelap permukaan meja kayu jati di depan saya, samar-samar saya mendengar gumaman kecil yang sangat lirih dari bibirnya. Sebuah gumaman yang menggunakan istilah yang tidak seharusnya dipahami oleh seorang petugas kebersihan. Rantai pasok yang tersumbat tidak akan pernah bisa disembuhkan hanya dengan memotong harga. Saya tersentak. Kepala saya langsung terangkat, menatap tajam ke arah Bima. "Bima, apa yang baru saja kamu katakan?" Pria parubaya itu langsung menghentikan kegiatannya. Senyum ramah dan ekspresi polosnya kembali terpasang dengan sempurna di wajahnya, seolah-olah gumaman tadi hanyalah angin lalu. "Ah, maaf Bu, saya hanya sedang melamun tentang saluran air di rumah saya yang sedang mampet. Mari saya selesaikan ini, Bu." Saya menyipitkan mata, menatapnya penuh selidik. Namun, wajah Bima benar-benar bersih dari kecurigaan. Saya mengembuskan napas, mengutuk diri sendiri karena mungkin mulai berhalusinasi akibat stres yang berlebihan. Tidak mungkin seorang cleaning service mengerti tentang istilah makroekonomi dan struktur internal perusahaan. Saya pun berdiri, meraih tas saya, dan melangkah keluar dari ruangan yang mendadak terasa mencekam itu. Saya tidak pernah tahu bahwa esok hari, di ruangan yang sama ini, seluruh keyakinan saya tentang status sosial dan kepintaran akan diguncang hingga ke akarnya. Pukul 9 pagi berikutnya, ruang rapat utama PT Sentra Nusantara sudah berubah menjadi medan perang visual. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan ketegangan yang memenuhi udara. Di ujung meja oval, saya duduk dengan melipat tangan, menatap tajam ke arah jajaran direksi dan kepala divisi yang hadir. Rapat pleno besar ini adalah pertaruhan terakhir saya sebelum laporan semesteran diserahkan kepada Dewan Komisaris. Di sebelah kanan saya, Rudi Hartono sudah berdiri di depan layar proyektor besar, menampilkan grafik-grafik keuangan yang semuanya berwarna merah. "Solusi dari divisi operasional sudah bulat, Bu Arini," ujar Rudi dengan nada suara yang menggelegar, penuh percaya diri. "Kita harus melakukan pemangkasan harga ekstrim sebesar 20% untuk semua produk unggulan. Untuk menutupi margin yang hilang, kita akan memotong biaya komisi untuk agen-agen daerah dan menghentikan pengiriman ke toko-toko kecil yang orderannya di bawah kuota minimum. Kita fokus pada 10 distributor raksasa saja." Di sudut lain meja, Fajar Nugroho, manajer Gudang Bekasi, langsung mengangkat tangan dengan wajah cemas. "Maaf Pak Rudi, tapi jika kita memotong komisi agen daerah dan mengabaikan toko kecil, kita akan membunuh ekosistem kita sendiri. Toko-toko kecil itulah yang selama ini menjaga loyalitas merek kita di tingkat akar rumput ketika distributor besar mulai melirik produk impor. Kamu tahu apa soal ekosistem, Fajar? Tugasmu itu cuma memastikan barang keluar dari gudang tepat waktu, bukan mengajari saya soal strategi makro." Bentak Rudi langsung memotong kalimat Fajar dengan kasar. Fajar terdiam, wajahnya memerah menahan dongkol. Maya Lestari ikut menimpali sambil mengetuk-ngetuk pena mahalnya di atas meja. Secara matematis, usulan Pak Rudi adalah yang paling cepat untuk menyelamatkan arus kas kita bulan ini, Bu Arini. Kita tidak punya kemewahan waktu untuk memikirkan perasaan toko-toko kecil. Saya menatap angka-angka di layar proyektor. Hati kecil saya menolak, merasa ada yang salah dengan keputusasaan ini. Namun, sebagai CEO yang selalu mendewakan data di atas kertas, saya tidak memiliki argumen pembanding yang cukup kuat untuk membantah mereka. Saya hampir saja membuka mulut untuk menyetujui usulan Rudi ketika sebuah bunyi dentingan pelan terdengar dari arah belakang. Kering.
Itu adalah bunyi tuas emberpel yang tidak sengaja membentur kaki dispenser. Semua orang di ruangan itu menoleh secara refleks. Di sana, Bima Saputra sedang memegang botol galon air yang baru, bersiap mengangkatnya ke atas dispenser. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah karena telah mengganggu jalannya rapat penting. "Maaf, Bapak dan Ibu, silakan dilanjutkan," ucap Bima lirih sambil membungkuk sopan. Rudi mendengus kesal. "Makanya kalau kerja itu yang becus, jangan bikin gaduh di rapat direksi." Bima tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu meletakkan galon tersebut pada tempatnya. Namun, alih-alih langsung pergi membawa emberpelnya keluar seperti biasanya, Bima justru terpaku menatap layar proyektor. Matanya yang biasanya sayu kini tampak menajam, menatap grafik distribusi yang dipresentasikan Rudi. Saya memperhatikan perubahan ekspresi itu. Ingatan tentang gumaman misterius Bima kemarin sore mendadak melintas kembali di kepala saya. "Ada yang salah dengan grafiknya, Bima?" tanya saya tiba-tiba, memecah keheningan. Pertanyaan saya sukses membuat seluruh pasang mata di ruangan itu beralih menatap saya dengan dahi berkerut, mengira sang CEO sudah mulai kehilangan akal karena stres. Bima tampak terkejut mendengar pertanyaan saya. Ia menoleh ke arah saya, lalu ke arah Rudi yang sudah menatapnya dengan pandangan membunuh. Bima menelan ludah, meremas kain lap di tangannya. Untuk beberapa detik, ada keraguan besar yang menggelayuti wajah paruh bayanya. "Bu Arini, apa-apaan ini? Kenapa menanyakan hal strategis pada seorang petugas kebersihan?" protes Rudi dengan tawa mengejek yang sengit. Dia bahkan mungkin tidak bisa membedakan antara omzet dan profit. Beberapa kepala divisi di bagian belakang tampak ikut tersenyum sinis, mengamini ucapan Rudi. Namun, saya mengabaikan Rudi. Pandangan saya tetap terkunci pada Bima. "Katakan saja, Bima. Apa yang kamu lihat?" Bima mengembuskan napas panjang. Bahunya yang semula membungkuk sopan perlahan menegak. Postur tubuhnya mendadak berubah, memancarkan sebuah aura wibawa yang sangat asing, yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pria yang digaji untuk membersihkan lantai. "Jika boleh saya lancang, Bu Arini." Suara bariton Bima terdengar sangat tenang, menggema di ruang rapat yang mendadak sunyi senyap. Strategi memotong harga ekstrim dan memangkas agen kecil bukan menyelamatkan perusahaan. Itu adalah nota bunuh diri bagi PT Sentra Nusantara. Seluruh ruangan seketika membeku. Rudi terperangah, wajahnya memerah padam antara terkejut dan murka, sementara saya hanya bisa mengerjapkan mata, menyadari bahwa firasat saya kemarin sore sama sekali tidak salah. Pria di depan saya ini bukanlah cleaning service biasa. Ruangan seketika berubah menjadi vakum udara. Kata-kata Bima menggantung di langit-langit yang dingin, memicu ketegangan yang begitu pekat, hingga saya bisa mendengar detak jarum jam dinding dengan sangat jelas. "Apa kamu bilang?" Rudi berdiri dari kursinya, hingga bantalannya berdecit keras. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menegang. "Berani-beraninya kamu bicara seperti itu di sini. Sumpah demi apapun, hari ini juga kamu saya pecat. Keluar dari ruangan ini sekarang." "Rudi, duduk!" bentak saya. Refleks memukul permukaan meja, rapat dengan telapak tangan. Suara saya yang melengking tegas seketika menghentikan amarah Rudi. Pria itu menatap saya dengan tidak percaya. Tetapi perlahan ia kembali menurunkan tubuhnya ke kursi dengan napas yang memburu. Saya mengalihkan pandangan sepenuhnya kepada Bima. Jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ada rasa penasaran yang teramat besar yang mendadak mengalahkan ego korporat saya. "Bima, kamu tahu konsekuensi dari apa yang baru saja kamu katakan? Kamu menyebut rencana kerja direktur operasional sebagai nota bunuh diri. Jelaskan alasanmu. Saya beri waktu 5 menit. Bima mengangguk tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Ia melangkah perlahan menjauhi dispenser air, berjalan mendekati meja oval tempat kami semua duduk. Ia meletakkan kain lapnya di atas pembatas meja kosong, lalu menatap langsung ke arah grafik di layar proyektor. "Terima kasih atas waktunya, Bu Arini," ucap Bima dengan nada suara yang tertata rapi, sangat kontras dengan statusnya.
Pak Rudi mengusulkan pemotongan harga 20% dan hanya fokus pada 10 distributor raksasa di Jakarta. Sekilas, laporan keuangan di atas kertas menunjukkan itu akan menaikkan volume penjualan dalam jangka pendek. Namun, laporan kertas tidak merekam apa yang terjadi di lapangan. Bima menunjuk ke arah grafik distribusi wilayah Bekasi dan Jawa Barat. Selama 3 bulan terakhir, saya sering mengobrol dengan para sopir truk di gudang saat membantu mereka membersihkan area bongkar muat. Dari mereka, saya tahu bahwa masalah utama kita bukan karena produk kita kalah saing atau kurang murah, melainkan karena distribusi kita yang tersumbat di jalur Bekasi. Tersumbat bagaimana? Tanya saya, mencondongkan tubuh ke depan, mengabaikan tatapan sinis Maya Lestari di sebelah saya. 10 distributor raksasa yang diagungkan Pak Rudi sebenarnya sedang menimbun barang kita untuk mempermainkan harga pasar. Mereka sengaja memperlambat pengiriman ke daerah agar tercipta kelangkaan, lalu mereka menaikkan harga eceran secara sepihak. Akibatnya, warung-warung dan toko kecil beralih ke merek baru yang pasokannya lebih lancar dan jujur, papar Bima. Penjelasannya begitu runut. Tanpa secarik kertas pun di tangannya, ia mulai membeberkan angka-angka. Jika kita memotong komisi agen kecil, kita justru memotong urat nadi kita sendiri. Jalur Bekasi adalah gerbang distribusi untuk seluruh Jawa Barat. Biaya logistik harian kita membengkak sebesar 15% justru karena truk-truk besar tertahan di depo pusat milik distributor raksasa, sementara gudang Bekasi milik Pak Fajar dibiarkan kosong tanpa pasokan yang merata. Seluruh ruangan terdiam. Saya melihat Fajar Nugroho mengangguk-angguk kecil. Matanya melebar seolah baru saja mendapat pencerahan besar. Ini konyol. Ini hanya asumsi tidak berdasar dari seorang buruh. Rudi kembali memotong. Suaranya agak bergetar sekarang. Kamu pikir kamu lebih tahu daripada firma konsultan internasional yang kami bayar miliaran rupiah bulan lalu? Bima tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terlihat sangat bijaksana sekaligus misterius. Konsultan mendengarkan apa yang ingin Bapak dengar dari balik meja kerja yang nyaman. Namun, debu jalanan dan keluhan pemilik toko kelontong di Bekasi tidak pernah berbohong, Pak Rudi. Logika kain pel itu sederhana. Jika Anda ingin membersihkan lantai, Anda harus menyentuh bagian yang paling kotor, bukan hanya melihatnya dari atas. Kata-kata terakhir Bima menampar kesadaran saya. Penjelasan lisan dari seorang cleaning service ini terasa jauh lebih masuk akal, lebih presisi, dan menyentuh akar masalah yang sesungguhnya dibanding tumpukan dokumen tebal bersampul kulit di meja saya. Waktu 5 menitmu habis, Bima, kata saya dengan suara yang sengaja saya buat sedatar mungkin, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dada. Rapat hari ini saya tunda sampai besok pagi. Belum ada keputusan apapun yang diambil. Saya segera merapikan barang-barang saya dan melangkah keluar ruangan, tanpa memedulikan seruan protes dari Rudi dan Maya. Di dalam kepala saya, satu pertanyaan besar terus berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Bima Saputra? Pagi hari di kantor pusat PT Sentra Nusantara tidak pernah terasa sesunyi ini. Atau mungkin, itu hanya perasaan saya saja. Sejak rapat pleno kemarin ditunda, atmosfer korporat berubah drastis. Dinding-dinding kaca di lantai manajemen seolah mendadak punya telinga dan bibir. Desas-desus tentang seorang cleaning service yang membungkam direktur operasional menyebar secepat wabah di antara kubikel karyawan. Dari balik bilik kaca kuburan kerja saya bisa melihat beberapa staf administrasi saling berbisik sambil melirik ke arah Bima yang sedang membersihkan kaca jendela di ujung koridor. Sebagian karyawan lapangan, para kurir dan staf logistik kini menatap Bima dengan pandangan yang berbeda. Ada binar rasa hormat yang baru di mata mereka. Bima telah menyuarakan apa yang selama ini tersumbat di tenggorokan mereka. Namun, tidak semua orang menyukai pahlawan baru. Ini penghinaan terhadap struktur organisasi, Bu Arini. Rudi Hartono masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk pintu, diikuti oleh Maya Lestari. Wajah Rudi masih menyiratkan sisa kekesalan dari kemarin. Jika seorang pelayan dibiarkan mengacaukan rapat direksi, apa gunanya kita punya jabatan? Semua kepala divisi sekarang mulai meragukan otoritas saya. Tenang, Rudi, kata saya sambil tetap menatap layar laptop, mencoba menampilkan ketenangan yang tidak saya miliki. Saya tidak merusak otoritasmu.
Saya hanya menunda keputusan. Rudi benar, Arini. Maya ikut bersuara, kali ini melepaskan formalitas panggilan jabatannya. Secara sosial, ini menciptakan preseden buruk. Beberapa staf keuangan melapor bahwa para pekerja di gudang Bekasi mulai berani mengabaikan perintah lembur karena merasa teori lapangan mereka didukung. Kita harus memberi pelajaran pada Bima agar dia tahu posisinya. Saya menghentikan ketikan saya, lalu menatap mereka berdua. Pelajaran apa yang kamu maksud, Maya? Rudi sudah memindahkannya ke gudang distribusi Bekasi per hari ini, jawab Maya tenang. Dia ditugaskan untuk membersihkan seluruh area depo logistik sendirian dalam waktu 3 hari. Jika dia gagal, dia bisa dipecat karena tidak kompeten. Jantung saya berdegup agak kencang mendengarnya. Gudang Bekasi adalah area seluas 2 hektar yang berdebu, panas, dan penuh dengan aktivitas bongkar muat yang kacau. Meminta satu orang membersihkannya sendirian adalah bentuk hukuman fisik yang terselubung. Saya ingin memprotes, tetapi ego saya sebagai CEO menahan lidah saya. Jika saya membela Bima terlalu terang-terangan sekarang, saya akan kehilangan kendali atas direksi saya sendiri. Baik, biarkan dia di sana untuk sementara waktu, ucap saya dingin. Meski ada rasa bersalah yang menusuk ulu hati. Sore harinya, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saya memutuskan untuk meninjau gudang Bekasi tanpa pemberitahuan resmi. Dengan mengendarai mobil sendiri, demi menghindari kecurigaan, saya tiba di kawasan industri Bekasi saat matahari mulai meredup. Ketika saya melangkah masuk ke dalam hanggar gudang yang luas dan pengap itu, pemandangan yang saya temukan justru membuat saya terpaku di balik pilar besi. Bima tidak sedang kelelahan atau meratapi nasibnya. Ia mengenakan kaos oblong biru yang basah oleh keringat, memegang sebuah papan jalan jepit, dan sedang berdiskusi serius dengan Fajar Nugroho di antara tumpukan palet produk. Beberapa kuli panggul dan sopir truk berkerumun di sekelilingnya, mendengarkan pria parubaya itu berbicara. Sistem penataan barang kita salah, Pak Fajar. Suara Bima terdengar jelas di antara gema ruang hanggar. Produk fast moving seperti panci presto dan blender harusnya diletakkan di palet blok E yang paling dekat dengan pintu keluar, bukan di dalam. Pola ini memangkas waktu muat truk hingga 20 menit per armada. Efisiensi waktu ini akan menghemat bahan bakar truk kita sampai belasan juta per minggu. Fajar mencatat kata-kata Bima dengan raut wajah takjub, seolah sedang berguru pada seorang profesor logistik terkemuka. Sementara itu, para kuli panggul dengan sukarela mulai memindahkan kardus-kardus besar mengikuti arahan tangan Bima. Hukuman dari Rudi tidak menghancurkan Bima. Sebaliknya, Bima justru menggunakan pembuangan ini untuk menata ulang jantung pertahanan perusahaan kami dari bawah. Di tengah debu gudang yang kotor itu, saya menyadari satu hal dengan ngeri. Pria paruh baya yang memegang sapu ini memiliki kapasitas otak yang jauh melampaui seluruh gelar master bisnis yang berjejer di ruang rapat direksi saya. Rasa penasaran saya telah berubah menjadi obsesi yang menggelisahkan. Sepulang dari gudang Bekasi malam itu, pikiran saya terus berputar pada sosok Bima. Keesokan paginya, hal pertama yang saya lakukan sebelum memeriksa laporan penjualan adalah memanggil kepala bagian HRD ke ruangan saya. Saya ingin berkas personalia atas nama Bima Saputra. Sekarang, perintah saya tanpa basa-basi. Wanita parubaya dari divisi HRD itu tampak bingung, namun segera kembali beberapa menit kemudian membawa sebuah map tebal. Namun ketika saya membukanya, dahi saya mengernyit dalam. Isi di dalamnya sangat minim. Hanya ada lembaran fotokopi KTP, kartu keluarga, selembar ijazah SMA dari sebuah sekolah di Jawa Timur yang terbit 25 tahun lalu, dan alamat kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Tidak ada riwayat pekerjaan sebelumnya. Tidak ada referensi. Hanya ini? Tanya saya tidak puas. Dia sudah bekerja di sini selama 7 tahun. Bagaimana bisa data latar belakangnya seminim ini? Maaf, Bu Arini. 7 tahun lalu, perekrutan untuk staf kebersihan diserahkan kepada vendor pihak ketiga, sebelum akhirnya diputihkan menjadi karyawan tetap. Data dari vendor lama memang banyak yang hilang atau tidak lengkap, jelasnya dengan nada apologetis. Setelah staf HRD itu keluar, saya bersandar di kursi kebesaran saya. Ada kejanggalan yang sangat besar.
Seseorang dengan ijazah SMA dan riwayat hidup kosong tidak mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang tata letak logistik makro, efisiensi bahan bakar armada, hingga analisis fast-moving consumer goods seperti yang saya saksikan di gudang kemarin. Semakin dicari, sosok Bima justru semakin menghilang di balik kabut misteri. 2 hari kemudian, saya tidak tahan lagi. Saya memutuskan untuk menemui Bima secara langsung, 4 mata, tanpa ada dinding kaca korporat yang membatasi kami. Saya sengaja menunggu hingga jam operasional kantor pusat berakhir dan area luar mulai sepi. Saya mendapati Bima sedang membersihkan koridor sepi di lantai 3, tempat penyimpanan arsip lama. Suara gesekan kain pelnya pada lantai marmer terdengar ritmis di tengah keheningan malam. "Bima," panggil saya pelan. Pria itu terkejut. Ia segera menegakkan tubuhnya, menjatuhkan pandangan ke lantai, dan membungkuk hormat dengan senyum bersahaja yang biasa ia tunjukkan. Bu Arini. Selamat malam, Bu. Ada ruangan yang perlu saya bersihkan?" "Tidak perlu, Bima. Saya kesini justru untuk mengotorinya dengan pertanyaan," kata saya sambil melangkah mendekat, melipat tangan di dada. Saya menatap lurus ke dalam manik matanya, mencoba mencari celah kebohongan. "Saya sudah melihat apa yang kamu lakukan di gudang Bekasi 2 hari lalu bersama Fajar. Layout baru yang kamu rancang berhasil memangkas waktu bongkar muat secara signifikan." Bima tampak sedikit menggeser posisi berdirinya. Ekspresi wajahnya kembali berubah menjadi sangat polos. Itu. Saya hanya tidak sengaja memberikan usul ringan kepada Pak Fajar, Bu. Kebetulan saja teorinya pas." "Jangan membodohi saya, Bima," potong saya. Nada suara saya meninggi 1 oktav. "Saya sudah memeriksa berkas riwayat hidupmu di HRD. Kamu hanya mencantumkan ijazah SMA. Tapi caramu bicara, analisis datamu, dan ketajaman strategimu, itu adalah kapasitas seorang eksekutif senior, bukan seseorang yang menghabiskan hidupnya dengan memegang sapu. Siapa kamu sebenarnya?" Suasana koridor mendadak terasa membeku. Untuk pertama kalinya, senyum polos di wajah Paruhbaya itu perlahan memudar. Bima menatap saya dengan pandangan yang sangat dalam, tatapan yang tidak lagi memancarkan kepatuhan seorang bawahan, melainkan ketenangan seorang pria yang telah kenyang mengecap asam garam kehidupan. Ia mengembuskan napas pendek, lalu menjawab dengan suara bariton yang sangat tenang. "Saya hanya orang yang belajar bisnis dari kegagalan masa lalu, Bu Arini. Terkadang, lantai yang paling bawah adalah tempat terbaik untuk melihat struktur sebuah bangunan dengan lebih jelas." Jawaban teka-teki dari Bima malam itu terus bergema di kepala saya seperti alarm yang enggan mati. Belajar dari kegagalan masa lalu. Kalimat itu sederhana, namun syarat akan beban yang misterius. Sialnya, sebagai CEO, saya tidak punya waktu untuk terus menjadi detektif swasta. Krisis PT Sentra Nusantara sudah berada di titik nadir, dan saya harus mengambil keputusan epik sebelum tenggelam bersama perusahaan ini. Pagi harinya, saya memanggil Fajar Nugroho dari gudang Bekasi ke ruangan saya melalui jalur komunikasi privat. Saya sengaja tidak melibatkan Rudi ataupun Maya. "Fajar, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memetakan kembali seluruh agen kelontong kecil di area Bekasi yang sempat memutus kemitraan dengan kita?" tanya saya tanpa basa-basi begitu ia duduk. Fajar tampak terkejut, namun matanya langsung berbinar. "Jika menggunakan data alamat pengiriman lama dan dibantu rute logistik yang disarankan Pak Bima kemarin, saya bisa mengontak mereka kembali dalam waktu 24 jam, Bu Arini. Tapi, bagaimana dengan instruksi Pak Rudi untuk fokus pada distributor raksasa?" Saya menarik napas dalam-dalam, menatap keluar jendela. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam karier saya. Abaikan Rudi untuk sementara. Ini adalah operasi senyap. Kita akan menerapkan strategi pemangkasan birokrasi distribusi dan merangkul kembali toko-toko kecil di Bekasi sebagai proyek percontohan selama 2 minggu ke depan. Saya yang menjamin posisimu." Fajar mengangguk mantap. "Siap, Bu. Kami akan mulai bergerak malam ini." Sejak hari itu, dinamika rahasia dimulai. Setiap malam, setelah lampu-lampu kantor direksi dipadamkan, saya kerap menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, nomor Bima yang saya minta dari Fajar. Pesan-pesannya tidak pernah panjang, namun selalu berisi kalkulasi taktis yang luar biasa. "Bu Arini,
Jangan beri mereka diskon harga barang. Beri mereka jaminan retur barang rusak tanpa biaya administrasi. Toko kecil lebih takut modalnya mengendap daripada margin yang tipis. Atau, truk logistik nomor 04 dan 08 malam ini dialihkan langsung ke klaster pasar tradisional, memotong jalur depo transit. Hemat waktu 6 jam. Saya bertindak sebagai eksekutor di atas meja, sementara Bima menjadi arsitek bayangan yang menggerakkan bidak-bidak di lapangan. Saya bisa merasakan adrenalin yang berbeda. Ini bukan lagi tentang membaca angka-angka mati di atas kertas laporan, melainkan merasakan denyut nadi bisnis yang sesungguhnya di jalanan. Namun, menyembunyikan badai dari seorang serigala seperti Rudi Hartono tidaklah mudah. Hari ini, saya melihat ada aktivitas aneh di gudang Bekasi. Rudi tiba-tiba menggebrak pintu ruangan saya di akhir minggu pertama eksperimen berjalan. Maya Lestari berdiri di belakangnya dengan dokumen audit mingguan. Fajar mengubah rute truk tanpa persetujuan divisi operasional saya. Dan apa ini? Maya menemukan ada pengeluaran bahan bakar yang tidak sesuai dengan plotting distributor utama. Maya melangkah maju, meletakkan laporan keuangan darurat di meja saya. Kamu sedang menyembunyikan sesuatu dari kami hari ini. Ingat, minggu depan adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jika tindakan impulsifmu ini membuat angka kita makin hancur, para komisaris tidak akan segan-segan meluncurkan mosi tidak percaya untuk mendepakmu dari kursi CEO. Saya menatap mereka berdua dengan dingin, meski jantung saya berdegup kencang. Eksperimen logistik adalah wewenang penuh saya sebagai CEO untuk mencari jalan keluar alternatif. Tunggu sampai data akhir minggu depan keluar. Jika saya gagal, saya sendiri yang akan berjalan keluar dari gedung ini. Rudi mendengus kasar, senyum meremehkan terukir di wajahnya. Bagus. Mari kita lihat, sampai kapan kamu bisa mempertahankan kegilaan ini karena mendengarkan bualan seorang pelayan rendah. Mereka berbalik pergi dengan langkah penuh kemenangan, yakin bahwa mereka telah menyudutkan saya ke tepi jurang. Mereka tidak tahu bahwa di bawah jurang itu, Bima sedang membangun sebuah fondasi baru yang siap meruntuhkan kesombongan mereka. Namun saya terlalu meremehkan kepicikan seorang Rudi Hartono. Rabu pagi, ponsel saya berdering keras. Itu panggilan dari Fajar dengan suara yang luar biasa panik. Bu Arini, kita punya masalah besar di gudang. Pak Rudi mendadak mengeluarkan instruksi pembekuan armada. 16 truk logistik kita yang dijadwalkan mengantar barang ke agen-agen kecil di Bekasi hari ini dikunci di dalam depo pusat atas perintah divisi operasional. Apa alasannya, Fajar? Tuntut saya, langsung berdiri dari kursi kerja. Pak Rudi berdalih ada inspeksi kelayakan kendaraan mendadak yang memakan waktu 3 hari, Bu. Ini sabotase. Toko-toko kecil sudah menunggu pasokan sejak subuh. Jika hari ini barang tidak sampai, mereka akan membatalkan kontrak selamanya karena merasa kita mempermainkan mereka lagi. Suara Fajar bergetar hebat. Amarah membakar dada saya. Saya segera melangkah keluar ruangan untuk melabrak Rudi, namun langkah saya terhenti di koridor lantai 3. Di sana, di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke arah jalan raya, Bima sedang berdiri dengan tenang. Ia tidak memegang sapu. Ia hanya menatap keluar, seolah sudah memprediksi badai ini akan datang. Saya menghampirinya dengan napas memburu. Rudi mengunci armada kita, Bima. Dia ingin membuktikan bahwa strategi kita gagal di depan para pemegang saham minggu depan. Kita tamat. Kita tidak punya truk pengganti dalam waktu secepat ini. Bima menoleh perlahan. Tidak ada kepanikan di wajah Parubhayanya. Alih-alih cemas, matanya memancarkan ketegasan yang luar biasa tenang. Jangan menyerah sebelum Fajar menyingsing, Bu Arini. Ucap Bima lembut namun bertenaga. Pak Rudi mengunci truk perusahaan, tapi dia lupa bahwa jalanan di luar sana tidak dimiliki oleh PT Sentra Nusantara. Izinkan saya meminjam ponsel Ibu untuk melakukan satu panggilan. Saya menatapnya ragu, namun situasi yang terdesak membuat saya menyerahkan ponsel privat saya tanpa banyak tanya. Bima menerima ponsel itu, menekan sebuah nomor yang tampaknya sudah luar biasa ia hafal di luar kepala, lalu menempelkannya ke telinga. Halo Danu, ini Bima, ucapnya dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi sangat berwibawa. Nada suara seorang bos besar yang sedang memberikan perintah mutlak. Saya butuh bantuanmu. Kirimkan 20 armada truk tronton cadangan dari Aero Logistik ke gudang Sentra Nusantara di Bekasi dalam waktu 1 jam. Pakai jalur prioritas harian atas nama saya. Ya,
Tagihannya masukkan ke akun pribadi saya. Saya terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja saya dengar. Aerologistik adalah salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi terbesar di Indonesia, dan Bima baru saja memerintahkan pemilik atau direksinya seolah-olah mereka adalah kawan lama yang berutang budi. Bima mengembalikan ponsel itu kepada saya dengan senyum bersahajanya yang kembali terpasang. Semua sudah diatur, Bu Arini. Truk-truk bantuan akan tiba di gudang Pak Fajar sebelum jam makan siang. Toko-toko kecil akan mendapatkan barang mereka tepat waktu. Saya menggenggam ponsel saya dengan tangan yang sedikit gemetar, menatap pria parubaya berseragam biru di depan saya dengan rasa takjub yang bercampur ngeri. Bima, siapa sebenarnya Danu? Dan bagaimana bisa seorang cleaning service memiliki akses langsung ke raksasa logistik seperti itu? Bima menatap lurus ke matanya, dan untuk pertama kalinya, ada kilat kepedihan masa lalu yang samar di sana. Danu adalah sahabat mendiang ayah saya, Bu. Dan dahulu, sebelum hancur, perusahaan ayah saya lah yang membidani lahirnya aerologistik. Pengakuan Bima tentang masa lalunya membuat saya tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Menggunakan wewenang penuh sebagai CEO, saya memerintahkan penyelidikan forensik digital yang sangat rahasia terhadap arsip-arsip bisnis nasional dari 2 dekade lalu. Saya mencari satu nama, Pak Surya Saputra. Malam itu, di dalam ruang kerja saya yang sunyi, layar laptop saya akhirnya menampilkan potongan-potongan sejarah yang hilang. Lembaran artikel berita lama digital memuat foto seorang pria parubaya berwibawa, Pak Surya Saputra, didampingi seorang pemuda berusia 20-an yang sangat mirip dengan Bima. Surya Distribusi, raksasa logistik dan supply chain terbesar di Indonesia pada awal tahun 2000-an, mendadak kolaps dan dinyatakan pailit dalam semalam. Penyebabnya bukan karena kegagalan pasar, melainkan pengkhianatan internal yang masif. Beberapa manajer kepercayaannya bersekongkol menjual rahasia dagang, melarikan dana taktis, dan memalsukan tanda tangan Pak Surya, hingga sang maestro bisnis itu terkena serangan jantung, lalu wafat dalam kondisi terpuruk. Jantung saya berdesir tajam saat membaca baris demi baris, nama para pelaku pengkhianatan yang sempat diselidiki polisi, namun lolos dari jerat hukum karena kekurangan bukti otentik. Salah satu nama di sana tertulis dengan sangat jelas, Rudi Hartono. Astaga! Saya membekap mulut sendiri. Rudi dahulu adalah manajer magang yang dibesarkan oleh kebaikan ayah Bima. Keesokan malamnya, saya meminta Bima menemui saya di ruang kerja CEO setelah seluruh lantai kosong. Ketika ia masuk dengan langkah tenangnya, saya langsung memutar layar laptop saya ke arahnya. 20 tahun lalu, kamu adalah pewaris tunggal Surya Distribusi, kata saya. Suara saya bergetar menahan emosi. Dan Rudi Hartono, dia adalah orang yang menghancurkan keluargamu. Bima, kenapa kamu memilih bekerja sebagai cleaning service di bawah hidung orang yang sudah merampas masa depanmu? Apakah ini rencana balas dendam? Bima menatap layar laptop itu tanpa keterkejutan sedikit pun. Ia mengembuskan napas perlahan, lalu duduk di kursi di depan meja saya tanpa saya minta. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa, di ruangan ini, derajat kami sebenarnya setara. Saya tidak pernah tertarik dengan balas dendam, Bu Arini, ucap Bima dengan nada yang teramat tulus, bebas dari rasa benci. Ketika ayah saya wafat dan dunia korporasi meninggalkan kami, saya menyadari satu hal. Uang dan jabatan bisa mengubah manusia menjadi serigala. Saya memilih hidup sederhana, mengamati dunia dari sudut paling bawah, dari balik gagang sapu dan kain pel. Bima menatap saya lekat-lekat. Saya melamar ke PT Sentra Nusantara 7 tahun lalu, murni karena ingin tahu, apakah manusia serakah seperti Rudi Hartono akan mempertahankan tabiat buruknya ketika diberi kekuasaan baru. Dan sayangnya, tebakan saya benar. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap meremehkan orang kecil dan merogoh keuntungan dengan cara yang kotor. Lalu kenapa kamu membantu saya menyelamatkan perusahaan ini? Tanya saya, mendesak. Karena saya melihat mendiang ayah saya di dalam diri ibu. Jawab Bima lembut. Ibu cerdas, tegas, tetapi tersesat karena hanya melihat manusia dari angka-angka di atas kertas. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan dan toko kecil yang menggantungkan hidup mereka di sini. Saya tidak akan membiarkan Rudi menghancurkan piring nasi orang banyak untuk kedua kalinya. Saya tertegun,
tenggelam dalam rasa hormat yang mendalam kepada pria paruh baya ini. Di depan saya bukan lagi seorang pelayan, melainkan seorang guru kehidupan yang sesungguhnya. Namun, waktu kami tidak banyak. Besok pagi adalah RUPS tahunan, tempat di mana Rudy dan Maya sudah bersiap melemparkan mosi, tidak percaya untuk mendepak saya dari kursi kepemimpinan. Kamis pagi ini, ruang auditorium lantai teratas PT Sentra Nusantara diselimuti atmosfer yang mencekam. Rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan perwakilan investor utama. Di tengah ruangan, saya duduk di kursi CEO, menggenggam jemari saya sendiri yang terasa sedingin es. Rudy Hartono berdiri di podium utama dengan senyum penuh kemenangan yang terukir menjijikkan di wajahnya. Ia baru saja menyelesaikan presentasi panjangnya mengenai kegagalan manajemen penjualan semester ini, tentu saja dengan memutarbalikkan fakta lapangan. Jadi, para pemegang saham yang terhormat, suara Rudy menggema melalui pengeras suara, penuh intonasi teatrikal. Bu Arini sebagai CEO telah mengambil keputusan impulsif yang membahayakan stabilitas perusahaan. Beliau mengabaikan distributor besar kita dan secara rahasia mengalihkan logistik ke agen-agen kecil di Bekasi yang tidak menguntungkan. Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan yang emosional tidak lagi efektif. Saya, didukung oleh Ibu Maya dari Divisi Keuangan, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya untuk merombak posisi kepemimpinan hari ini juga. Maya Lestari mengangguk setuju dari kursinya, memberikan gestur formal kepada Dewan Komisaris yang mulai berbisik-bisik tegang. Ketua Komisaris mengetuk palu sekali, menatap saya dengan pandangan menuntut jawaban. Ibu Arini, apakah Anda memiliki pembelaan atau data penyeimbang atas tuduhan ini? Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri dari kursi saya, dan melangkah menuju podium sekunder. Saya tidak akan membela diri dengan kata-kata, Pak Ketua. Saya akan membiarkan data real yang berbicara. Dan untuk itu, saya mengundang penasihat strategi logistik lapangan saya untuk memaparkan apa yang sebenarnya terjadi selama 2 minggu terakhir. Saya menekan tombol interkom di meja pembicara. Fajar, silakan bawa masuk. Pintu besar auditorium terbuka. Seluruh pasang mata menoleh ke belakang. Di sana, melangkah masuk mendampingi Fajar Nugroho adalah Bima Saputra. Pagi ini, ia tidak mengenakan seragam cleaning service biru pudarnya. Ia mengenakan kemeja batik sutra hitam bermotif tegas yang pas di tubuh tegapnya. Langkah kakinya begitu mantap, dagunya tegak, memancarkan wibawa karismatik seorang maestro bisnis yang telah lama tertidur. Rudy terperangah di podiumnya, wajahnya mendadak pias melihat transformasi pria yang selama bertahun-tahun ia panggil dengan sebutan pelayan rendah. Arini, ini pelecehan. Kenapa kamu membawa tukang pel ke dalam rapat RUPS? Diam, Rudy, bentak Ketua Komisaris tegas, tertarik dengan ketenangan yang dibawa oleh sosok Bima. Silakan maju, Pak Bima. Bima melangkah ke depan layar proyektor utama, mengambil alih kendali-kendali nirkabel dari tangan Rudy yang gemetar. Dalam hitungan detik, layar berganti menampilkan bagan audit forensik internal yang sangat detail. Terima kasih, Dewan Komisaris. Suara bariton Bima menggema begitu tenang, namun syarat akan otoritas mutlak. Selama 2 minggu terakhir, melalui operasi logistik senyap di Bekasi, kita berhasil menaikkan penjualan real sebesar 34% melalui jalur toko kelontong. Mengapa Pak Rudy menyebutnya gagal? Karena jika jalur ini berhasil, maka perusahaan vendor fiktif bernama Nusantara Logistik Utama, yang 100% sahamnya dimiliki secara rahasia oleh Pak Rudy dan Ibu Maya, tidak bisa lagi mengorup biaya transit dari distributor raksasa. Bima menampilkan lembaran bukti transfer bank, kontrak vendor fiktif, hingga manipulasi laporan keuangan yang ditandatangani oleh Maya Lestari. Semua data otentik terpampang nyata. 20 tahun lalu, Anda menghancurkan Surya Distribusi dengan cara kotor yang sama, Rudy. Ucap Bima, menatap langsung ke manik mata Rudy yang kini melebar penuh horor. Tapi hari ini, di PT Sentra Nusantara, permainan Anda selesai. Ruangan RUPS seketika meledak dalam kekacauan. Para investor berdiri berteriak murka menuntut penjelasan. Rudy runtuh di podiumnya, wajahnya pucat pasi bak mayat, sementara Maya menutupi wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa singgasana kesombongan mereka telah runtuh berantakan di tangan seorang pria
yang selama ini mereka anggap tidak berharga. Riuh rendah ruang auditorium berangsur-angsur reda setelah petugas keamanan mengawal Rudy dan Maya keluar dari gedung. Pihak kepolisian sudah menunggu mereka di lobi bawah untuk menindaklanjuti berkas audit forensik yang dipaparkan Bima. Dewan Komisaris segera mengetuk palu sidang, membatalkan mosi tidak percaya, dan secara aklamasi memperpanjang masa jabatan saya sebagai CEO dengan kewenangan penuh untuk melakukan pembersihan struktural. Sore harinya, setelah badai korporat terbesar dalam sejarah PT Sentra Nusantara itu mereda, saya berdiri di dekat jendela besar ruang kerja saya. Rasa lelah yang teramat sangat menggelayuti bahu, namun di dalam hati ada kelegaan yang luar biasa. Saya tidak lagi melihat keluar jendela dengan kecemasan akan angka-angka mati. Saya melihat ke bawah, ke arah truk-truk logistik yang mulai bergerak teratur meninggalkan area parkir gedung. Pintu ruangan saya diketuk pelan. Bima masuk, masih mengenakan kemeja batik sutra hitamnya yang berwibawa. "Pertunjukan yang luar biasa, Pak Bima," kata saya sambil berbalik, menyambutnya dengan senyuman tulus. Saya sengaja menekankan kata Pak sebagai bentuk penghormatan tertinggi saya. Dewan Komisaris baru saja menyetujui anggaran darurat untuk restrukturisasi divisi operasional. Dan saya ke sini untuk menagih janji saya. Saya mengambil sebuah map dokumen berwarna merah dari atas meja, lalu menyodorkannya kepada Bima. "Ini surat keputusan resmi. Saya menawarkan posisi Direktur Strategi Operasional PT Sentra Nusantara kepada Anda. Gaji, fasilitas, dan wewenang penuh atas seluruh jalur distribusi nasional ada di tangan Anda. Perusahaan ini membutuhkan otak seperti Anda di kursi kepemimpinan." Bima menatap map merah itu, namun ia tidak segera meraihnya. Ia tersenyum hangat, sebuah senyuman bersahaja yang selama 7 tahun ini menghiasi wajah paruh bayanya di koridor-koridor gedung ini. Ia menggelengkan kepala dengan sangat halus. "Terima kasih atas kehormatan yang luar biasa ini, Bu Arini," ucap Bima dengan suara baritonnya yang lembut. Namun, saya harus menolaknya dengan hormat. Saya tertegun. "Tapi kenapa, Bima? Anda baru saja menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan dan kehancuran moral. Anda berhak atas kursi tinggi itu." "Bu Arini," Bima melangkah mendekati meja, menatap saya dengan pandangan seorang guru yang sedang memberikan pelajaran terakhirnya. "Yang dibutuhkan oleh PT Sentra Nusantara saat ini bukan orang hebat baru di kursi tinggi. Perusahaan ini sudah memiliki Anda, seorang CEO yang cerdas dan tegas. Yang dibutuhkan perusahaan ini adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan semua suara, bahkan suara yang datang dari tempat yang dianggap paling rendah." Ia mengembuskan napas perlahan. "Kursi direktur akan mengunci saya kembali dalam menara gading yang penuh dengan ego dan angka-angka kertas. Saya lebih memilih tetap berada di bawah, menjadi pengingat bagi Ibu, bagi Pak Fajar, dan bagi seluruh karyawan, bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah diukur dari jabatan atau pakaian yang kita kenakan." Kata-kata Bima membuat tenggorokan saya tercekat. Air mata haru hampir saja menetes di pipi saya. Di tengah dunia korporat yang gila hormat dan serakah akan kekuasaan, pria di depan saya ini justru memilih melepaskan segalanya demi sebuah prinsip hidup yang murni. Ego besi saya sebagai CEO runtuh sepenuhnya, digantikan oleh kerendahan hati yang baru. "Baiklah, jika itu keputusan Anda, Bima," kata saya dengan suara serak, menjabat tangannya dengan erat. "Tapi berjanjilah, pintu ruangan saya akan selalu terbuka untuk Anda, kapanpun." "Tentu saja, Bu Arini. Selama dispenser air di ruangan Ibu masih perlu diisi," candanya dengan tawa kecil yang mencairkan suasana. 3 bulan berlalu sejak hari bersejarah itu. Budaya kerja di PT Sentra Nusantara berubah total. Saya menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku. Kini, setiap sebulan sekali, kami mengadakan forum terbuka di mana semua level karyawan, mulai dari satpam, cleaning service, staf administrasi, hingga jajaran direksi, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan keluhan lapangan secara langsung tanpa rasa takut. Penjualan kami meroket tajam, dan Sentra Nusantara bertumbuh menjadi salah satu perusahaan nasional yang paling inovatif dan manusiawi. Pagi ini, saya berjalan melewati koridor lantai 3 yang sunyi. Dari kejauhan,
Saya melihat seorang pria paruh baya dengan seragam biru pudar sedang mengayunkan kain pelnya, dengan gerakan yang ritmis dan tenang pada permukaan marmer. Saya menghentikan langkah kaki saya tepat di sampingnya. Bima Saputra menegakkan tubuhnya, menurunkan pandangannya ke lantai, lalu membungkuk sopan dengan senyum ramahnya yang khas. "Selamat pagi, Bu Arini," sapanya. Saya membalas senyumannya, membungkuk kecil sebagai tanda hormat yang tulus sebelum melanjutkan langkah saya. Di gedung pencakar langit ini, ia mungkin tetap terlihat sebagai seorang cleaning service biasa bagi orang asing yang baru datang. Namun bagi saya dan seluruh orang yang waras di perusahaan ini, ia adalah sosok raksasa sejati, sang penyelamat yang bersahaja, yang mengajari kami cara melihat dunia dengan mata hati dari sudut yang paling sunyi.